A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita melalui media sosial ini. Bagaimana kabar sahabatku pada hari ini? Sebelum beraktivitas setelah melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan kehidupannya rukun dan damai bersama keluarga di bawah bimbingan, di bawah pedoman agama kita, yaitu agama Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku untuk memperbaiki sholat. Karena sholat ini hal yang sangat utama. Nah, sudah berapa lama sahabatku, saudaraku melaksanakan sholat? Semenjak sahabatku, saudaraku telah melalui akil balik. Sudah akil balik. Sudah berapa umur sahabatku, saudaraku? Sampai pada hari ini 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70. Apa yang dapat saudara ambil hikmah dari sholat saudara? Sahabat, hikmah apakah yang didapat? Pelajaran apakah yang didapat di dalam kita melaksanakan sholat? Dan apakah pedoman di dalam kita melaksanakan sholat? Dan untuk melakukan evaluasi, apakah sholat kita sudah baik atau belum? Yuk kita bahas bersama pada hari ini untuk meningkatkan iman hakul yakin kepada Allah yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat sahabat-sahabat kita, saudara kita, adik kita, abang kita, ibu kita, ayah kita meninggal dunia. Ada yang sangat mudah melalui kematiannya, ada yang sangat sulit sekali dia melepaskan nyawa dari badannya. Kenapa? Padahal sholat, puasa, zakat, haji, tapi kok sulit kali melepaskan nyawa ini dari badan, melepaskan ruh ini dari badan. Kenapa? Ada apa? Nah, untuk itu sahabatku, saudaraku harus memahami bahwa sholat itu bukan main-mainan. Sholat itu adalah hal yang serius yang menentukan apakah amalan kita baik atau buruk. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, dalam hal kita untuk melaksanakan sholat, pedoman kita dalam melaksanakan sholat adalah inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari perbuatan keji dan mungkar. Nah, inilah pedoman kita dalam melaksanakan sholat. Kalau di dalam diri kita masih ada sifat iri, dengki, hasad, hasud, pencemburu, pendendam, pemarah, pelit, pedih. Nah, berarti dalam hal ini sholat kita belum benar. Belum benar. Sholat sudah, tapi benar belum. Nah, banyak saya lihat orang yang sholat itu tidak menggunakan tumakninah. Jadi tidak melaksanakan tumakninah, di mana
Nabi pernah menegur salah seorang yang melaksanakan sholat, sehingga sampai 3 kali Nabi suruh mengulang karena tidak menggunakan tumaninah, seperti sholatnya bebek. Nah, jadi di sini harus kita menggunakan tumaninah. Tumaninah itu ada istirahat berapa detik. Nah, setiap rangkaian sholat itu ada istirahat sekitar 5 menit, 2 menit, 3 detik, ada istirahat di sana sebentar. Jadi tidak ada langsung cepat untuk menyelesaikan sholat. Nah, itu yang kita gunakan tumaninah. Yang kedua, kita harus menyadari yang kita hadapi ini adalah yang maha kuasa, yang maha berkuasa, yang maha besar. Sedangkan kita menjumpai pejabat manusia di dunia ini, kita memperhatikan penampilan kita memperhatikan pembicaraan kita. Nah, sementara menghadapi pencipta pejabat yang ada di dunia ini, kita sembarangan, tidak menyadari bahwa yang kita hadapi adalah pencipta alam semesta. Di sini kita harus hikmat, betul-betul fokus, mulai dari takbir sampai kita memberikan salam. Nah, di sini harus kita benar-benar menyadari. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, banyak saya lihat orang sholat tapi tidak tercermin di dalam diri, tidak berpedoman kepada inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Nah, padahal ini adalah untuk kita melihat sholat kita apakah sudah baik atau belum, apakah sudah tercermin di dalam diri. Kadang-kadang kita lihat orang kehausan di jalan, dia mengatakan, "Pak, tolonglah Pak, berikan saya air." Kita tak mau memberi minuman. "Pak, tolonglah Pak, saya lapar." Kita tak mau memberi makanan. Pemalas. Ini itulah segala macam yang saudara lontarkan kepada mereka. Padahal amalan yang terbaik di dunia ini adalah memberi makan dan minum orang yang kehausan dan kelaparan. Nah, berarti sholat saudara pertanyakan dalam diri, kenapa hatiku jadi keras? Kenapa hatiku tidak lembut seperti Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Nabi kita mencontohkan? Dia memberi makan orang lain, sementara perutnya kelaparan. Dia ganjal dengan batu. Apakah kita tidak malu? Nanti di satu masa kita akan berjumpa dengan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku kita adalah umatnya, tapi perbuatan kita jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Kita dianugerahkan pikiran untuk menimbang mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang salah, mana yang benar, tanpa memandang gelar. Bukan memandang gelar, tapi memandang apa yang dia sampaikan. Nah, ini yang jadi pedoman dalam hidup kita. Jangan hanya ikut-ikutan. Nah, supaya hendaknya kita bukan termasuk orang-orang yang dalam kelompok keras hati, hati mati. Nah, memutuskan tali silaturahmi, tidak peduli dengan orang lain, tidak mau menolong orang lain. Sementara Nabi kita, Rasul kita selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bagaimana sahabatku ingin masuknya surganya Allah, sementara di hati ini penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan. Saudara mengaku umat Nabi Muhammad SAW.
Sementara Allah sudah memberikan contoh-contoh utusannya di permukaan bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kejadian umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dunia ini Allah beri nikmat hanya 1%. Sementara 99% akan Allah beri setelah hidup mengalami kematian. Kekal selama-lamanya. Inilah yang disebut orang yang beruntung. Beruntung yang disebut oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW bukan beruntung memperoleh dunia dan seisinya. Beruntung di sini adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalam kita. Inilah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi setelah sahabatku melihat berpedoman kepada inna salata alil fasai wal munkar, adakah hal ini sahabat lakukan? Berbuat keji, berbuat bermungkar, menghasut orang, membuat permusuhan, membuat orang putus silaturahmi, membuat orang putus persahabatan, membuat suami istri bertengkar, membuat ayah dan ibu bertengkar sama anaknya gara-gara selisih paham, gara-gara selisih keyakinan. Apakah Nabi pernah mengajarkan hal tersebut? Tidak. Nabi tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Kita ini umat Nabi. Nah, tentu kita mencontoh kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, baik bersikap maupun berkata. Nah, yang kedua, kalau sholat sahabatku memang sudah benar, maka akan timbul ketenangan di dalam diri. Tenang di dalam diri. Bagaimanapun persoalan yang kita hadapi, tidak pernah kita merasa kepala ini sakit, merasa beban yang teramat sangat. Karena apa? Karena kita ingat bahwa Allah yang berkuasa di muka bumi ini, Allah yang menyelesaikan urusan umat hamba-hambanya. Allah yang menyelesaikan urusan hamba-hambanya. Bukankah Allah telah berfirman seperti itu? Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, hari ke hari kita memperbaiki sholat. Karena baik sholat kita, maka baiklah keseluruhan. Jelek sholat kita, maka jeleklah keseluruhan. Tentu kalau jelek sholat kita akan menimbulkan penyesalan. Penyesalannya kapan? Saat kapan itu? Penyesalan itu akan datang. Saat datangnya perjanjian. Saat datangnya sakaratul maut. Setelah dibukanya hijab. Setelah melihat malaikat maut berdiri di depan kita. Makanya kalau ada orang yang meninggal itu ada dua hal. Yang pertama, dia susah sekali untuk melepaskan ruhnya. Susah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedua, dianya tidak tenang dalam menghadapi kematian. Dia tidak tenang dalam menghadapi sakaratul mautnya. Karena baru yakin bahwa benar ada malaikat maut yang tugasnya untuk mencabut nyawa hamba-hamba Allah dimanapun dia berada. Baru di situ timbul keyakinan. Yang kedua, di situ baru timbul kesadarannya bahwa yang diikuti selama ini adalah salah. Nah, yang diikutinya selama ini adalah salah. Pada saat kapan? Pada saat menghadapi sakaratul maut. Begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada. Bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti channel renungan kehidupan ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatku, saudaraku di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit,
baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita, sahabat kita, semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, memulihkannya seperti sedia kala beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.